Puji Tuhan, kita akan segera mulaikan ibadah kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, bahwa Kau Allah yang baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sampai saat ini kami ada Tuhan, kami percaya semua kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami saat ini Tuhan, kami yakin kami mempunyai kerinduan yang sama untuk memuliakan Engkau Tuhan. Mari Tuhan Engkau pimpin acara ibadah ini dari awal hingga tamatnya, biar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap untuk memulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membacakan Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Judul perikop dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran, sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan,
Lambat laun kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis, sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya, selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Mari saudara yang berada di rumah, dimanapun kau berada saudara, mari datang ke Tuhan. Mari siapkan hatimu saudara. Kita mau menyembah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah buat kami Tuhan Yesus. Kami percaya urapan-Mu ada di tempat kami. Di mana satu atau dua orang berkumpul, Engkau ada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat
Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tiap tempat-tempat kami Tuhan. Kami percaya kemurahan-Mu melingkupi rumah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat hari yang indah yang Kau berikan Tuhan. Hari lepas hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun Tuhan. Kau sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lagi lebih lagi dengan pujian kami Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Kami siap bersorak memuji nama-Mu lebih lagi. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita percaya Allah kita dahsyat. Amin saudara. Haleluya. Biarlah semua makhluk hidup ini memuji Tuhan saudara. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Oh, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh, Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tinggi, 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 ya Allah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, amin. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh, biar seluruh makhluk bumi ini memuji Tuhan saudara. Oh, oh. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Oh, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, 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 oh. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh, Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tinggi, 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 Allah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud
Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya saudara. Mari saudara yang berada di rumah, mari kita akan memberikan persembahan kita saudara. Mari siapkan yang terbaik buat Tuhan saudara. Saudara bisa menaruh di amplop, dan setelah tiba di gereja saudara bisa menaruh di tempat persembahan. Mari sebelumnya kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kepadamu-Lah Tuhan segala pujian, segala hormat, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang telah Engkau berikan buat kami Tuhan. Sebagian dari berkat ini Tuhan kami akan berikan kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberi Tuhan, kami tidak akan kekurangan. Kami akan mempunyai berkat yang melimpah dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami siap memberi ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hadir di sini, hadir di balik suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, amin. Oh, mengalir di balik suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, amin, bagi orang yang suka. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari nyanyikan lagu ini dari hatimu saudara. Oh, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus ada di tempat saudara berada saudara. Mengalir di balik suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita.
kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Benar seperti pujian-Mu berkata, bahwa tiada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya Tuhan. Kami Tuhan merasakan hal itu semuanya Bapa. Kami ada sebagaimana dari saat ini ya Tuhan. Itu karena kami senantiasa menikmati kasih yang sempurna yang Tuhan berikan atas hidup kami ya Bapa. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati kami hari ini. Baik yang masih menyaksikan yang ada di rumah Tuhan yang bisa bergabung di Goya Offline. Bila urapan kuasa Tuhan tidak pernah henti Tuhan menghampiri setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Kasih karunia penyertaan Tuhan yang sempurna senantiasa menyertai hidup kami Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya dan selalu berkata bahwa bersama Tuhan tiada yang mustahil. Bersama Tuhan kami akan menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Karena Engkaulah sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang hari ini menyampaikan isi hati Tuhan. Urapan kuasa Tuhan mengalir atas hamba-Mu. Biarlah Engkau berkata-kata melalui mulut hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga firman ini Tuhan tersampaikan bagi setiap hati kami. Sehingga kami dikuatkan, diteguhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang diberkati Tuhan, yang bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ya, salam bagi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua. Dan saya percaya hingga pada saat ini kita masih dalam keadaan bersuka cita. Karena Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa senantiasa menyertai kita. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Hari ini kita sama-sama belajar tentang tema masalah hal yang berbuah saudara. Nah, kalau kita berbicara tentang hal yang berbuah, tentu kita mengingat sebuah pohon saudara terkasih dalam nama Yesus. Bahwa pohon itu bisa berbuah lebat karena apa saudara? Karena ada akar. Akar yang bagus, akar yang baik, yang mampu menopang, memberikan zat-zat kepada batang, ranting, bahkan sampai daun saudara terkasih. Sehingga menghasilkan buah yang lebat. Kalau kita melihat sebatang pohon, kalau akarnya tidak baik, dia akan pasti kering dan mati saudara terkasih. Nah, bagaimana dengan kehidupan? Dalam kehidupan kita umat ciptaan Tuhan saudara terkasih. Nah, kita baca dari Lukas 3 ayat 8 sampai 9. Hanya 2 ayat saudara terkasih. Ya, kita yang ada di rumah boleh kita buka kitab kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa dasar kita supaya kita bisa berbuah? Yang dikatakan di sini tadi adalah ada pertobatan. Amin. Pertobatan itu akan menghasilkan pertumbuhan. Pertumbuhan itu menghasilkan kasih, dan kasih itu akan menghasilkan buah saudara terkasih. Dan dasar kita untuk menghasilkan buah, kita harus mengalami suatu pertobatan dalam kehidupan kita. Pertobatan itu apa saudara terkasih? Banyak pengertian. Artinya meninggalkan yang buruk menuju yang baik. Ya, tergantung kita menyikapi bagaimana pertobatan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau menurut saya seperti itu, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat menuju perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, di dalam proses pertobatan ini kita diproses saudara. Diproses supaya kita bertumbuh. Setelah kita bertumbuh, kita memperoleh kasih yang sempurna. Seperti yang tertulis itu, bagian kasih itu adalah bagian daripada buah-buah roh. Yaitu tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, kalau kita memiliki kasih, saya yakin dan percaya. Kenapa Tuhan taruh di dalam buah-buah roh itu adalah yang pertama kasih. Karena itulah inti yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya memiliki kasih, saya percaya kita pasti berbuah. Amin. Karena apa? Di bawahnya itu ada sukacita.
Di bawah itu ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan. Yang terakhir penguasaan diri. Makanya Tuhan taruh yang pertama adalah kasih. Kalau saudara dan saya memiliki kasih, saya yakin dan percaya kita akan memiliki buah yang baik di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Itu dasar kita supaya kita memiliki buah. Yang kedua dikatakan di sini di ayat 8b, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Maksudnya apa di situ, saudara terkasih? Janganlah kita berpikir bahwa karena bapa kita adalah Abraham, kita melakukan kehidupan kita dengan suka-suka kita, saudara. Tidak mengikuti aturan. Karena kita selalu berkata, jadi janganlah kita tinggi hati, janganlah kita menyombongkan diri karena Bapa kita adalah Bapa Abraham. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita bisa berbuat? Jangan tinggi hati. Amin. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan dan mau melakukan apa yang kehendak Tuhan. Karena apa dikatakan? Dari batu-batu bisa Tuhan jadikan menjadi anak daripada Abraham. Dari batu-batu, saudara terkasih. Jadi bagi Tuhan, kalau kita melakukan hal yang tidak berkenan bagi Dia, ya saya percaya bahwa kita harus terima resikonya, saudara terkasih. Kehidupan kita tidak akan pernah kita mengalami damai sejahtera. Bahkan bertumbuh tidak bisa. Bagaimana bisa menghasilkan buah kalau tidak bertumbuh, saudara? Nah, oleh karena itu hal yang kedua. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Supaya kita, itu dasar kita untuk memiliki suatu pertobatan, pertumbuhan, memiliki kasih, sehingga kita memiliki buah yang berlimpah-limpah. Nah, dikatakan di sini, saudara, bukan artinya ya buah ini bisa dikatakan jiwa-jiwa. Buah ini bisa dikatakan juga perbuatan kita. Buah ini bisa dikatakan juga tindakan kita, bagaimana respon kita, bagaimana perbuatan kita di lingkungan masyarakat, di lingkungan gereja. Artinya perbuatan yang baik yang kita lakukan. Nah, dan orang melihat, saudara terkasih, bahwa banyakkan bahwa buah itu dikenal, pohon itu dikenal dari apa? Buahnya, kan? Banyakkan seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita? Bahwa hidup kita ini dikenal karena perbuatan baik kita kepada orang. Jadi jangan kita melihat karena orang ini kaya, makanya dia dikenal orang. Kalau kita berpikir seperti itu, kekayaan itu hanya sementara. Setelah kita mengalami suatu kebangkrutan, percaya, saudara pasti dihujat. Karena ini. Tetapi kalau kita melakukan suatu kebaikan, percaya, saudara, itu akan diingat oleh sepanjang masa, diingat oleh orang, saudara. Karena kita selalu melakukan kebaikan, itulah menjadi buah yang kita tanamkan kepada mereka. Terus apa akibatnya, saudara terkasih, kalau kita tidak memiliki buah dalam kehidupan kita? Di ayat 9 tadi dikatakan bahwa kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya apa di situ, saudara terkasih? Kalau kita melihat, ya kalau batang yang kering, ya banyak orang menggunakan itu untuk memasak, saudara. Memang dimakan, saudara, karena tidak berbuah. Jadi sudah tersedia kapak. Jadi bagi Tuhan itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah orang yang mau melakukan apa yang menjadi kita lakukan dalam pelayanan kita, melakukan yang terbaik bagi Tuhan, melakukan pelayanan yang maksimal kepada Tuhan, tidak setengah-setengah hati. Nah itu, saudara terkasih, kita harus jaga supaya kita tidak termasuk dalam bagian ini, supaya kita tidak masuk dalam perapian. Benar dikatakan bahwa orang tidak percaya pasti masuk neraka. Jadi orang yang percaya pasti akan bersama-sama Tuhan. Nah, oleh karena itu kita milih yang mana, tergantung kita. Tapi saya percaya kalau ditanya pada saat ini, kita pasti memilih kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, konsekuensinya apa? Ya kita harus bertobat, kita harus rendah hati, kita harus mengasihi sesama kita, kita harus menabur. Karena apa? Kalau kita tidak pernah menabur, bagaimana kita bisa menuai? Amin. Ya kita harus menabur dulu baru kita menuai. Ya. Tapi kalau kita tidak pernah menabur, apa yang kita tuai? Nah, buah apa yang kita peroleh? Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita membuka hati kita untuk senantiasa
melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu kedua hal. Terus langkah selanjutnya saudara, setelah kita memperoleh pertobatan, pertumbuhan, kasih, bahkan setelah kita bisa menguasai diri kita, itu mempunyai kerendahan hati, kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Tindakan apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan itu dalam kehidupan kita, saudara? Nah, kita buka dalam 1 Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4, sorry. Yohanes 15 ayat 4. Bukan 1 Yohanes 15 ayat 4. Ya, Yohanes 15 ayat 4. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya apa, saudara terkasih? Bahwa Yesus adalah pokok anggur. Ada lagu pujian sekolah minggu apa itu? Yesus pokok dan kitalah. Nah, itu pujian itu sangat menginspirasi kita, saudara. Bahwa Yesus adalah pohon kita. Kalau kita pisah dari Yesus, kalau kita meninggalkan Yesus, apa yang terjadi? Kita tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal. Intinya apa? Kita masuk neraka. Amin. Di luar Yesus, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, jangan pernah kita pisah. Kita jadilah menjadi ranting yang terbaik setelah melekat kepada Tuhan. Jadi kita harus tinggal di dalam Yesus supaya kita bisa mempertahankan pertobatan, pertumbuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menghasilkan buah yang lebat, buah yang terbaik bagi Tuhan. Yang pertama, selalu tinggal dan intim di dalam Yesus. Itu yang kita lakukan yang pertama. Terus yang kedua, saudara terkasih, bagaimana cara kita untuk mempertahankan pertumbuhan itu, pertobatan itu di dalam setiap kondisi yang terjadi yang kita alami dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu dari Yohanes 15 ayat 2. Yohanes 15 ayat 2. Apa dikatakan di saudara? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, saudara terkasih dalam nama Yesus, apa dikatakan di situ? Kita siap untuk dibersihkan. Jangan mau katakan amin. Siap untuk ditegur. Kalau kita ditegur, jangan sakit hati. Kalau kita ditegur untuk memperbaiki diri kita ke depan. Amin. Kita siap untuk dibersihkan. Jangan kalau kita mendapat teguran, apalagi dari atasan kita, ya kita jangan sakit hati, saudara. Kenapa? Itu demi kebaikan kita. Nah, kadang orang ini kan kita sering tidak siap untuk dibersihkan. Itulah yang menghalangi kita supaya kita tidak bisa mempertahankan pertobatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena dari pertobatan inilah kita menghasilkan buah. Bagaimana caranya, saudara? Siap untuk dibersihkan. Karena kenapa dikatakan di sini, saudara? Sekali lagi saya bacakan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, saudara terkasih dalam nama Yesus, dalam kenyataannya kita lihat, saudara, ya mungkin kita di depan rumah kita memiliki pohon, kebanyakan mungkin ya pohon mangga ya, pohon mangga. Nah, kalau kita melihat semakin banyak buah mangga itu, bebannya semakin berat, ya kan? Tetapi semakin banyak buahnya, dia semakin disenangi oleh yang punya, ya kan? Sehingga dipelihara, dibersihkan, rumput-rumput yang di bawahnya dibersihkan, ya kan? Itu sering kita lakukan. Nah, supaya apa, saudara terkasih? Supaya dia bisa bertumbuh dengan baik dan bisa mempertahankan buah yang ada, supaya kita bisa menikmatinya, saudara terkasih. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Dalam kehidupan kita, kehidupan kenyataan kita bagaimana, saudara terkasih? Ya, kita melakukan satu kebaikan sehingga orang menghargai kita,
sehingga orang mengingat kita, sehingga orang memelihara kita. Nah, oleh karena itu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi berbuah yang terbaik itu adalah intinya tadi kita melakukan suatu pertobatan, pertumbuhan, sehingga akan tumbuh kasih dalam kehidupan kita. Sehingga setelah itu saya percaya kita, saudara dan saya, pasti akan mengalami buah yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Makanya dikatakan sini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maksudnya apa saudara terkasih? Bahwa firman ini adalah Allah sendiri. Amin. Dan firman ini yang tinggal di dalam kita. Dan setiap firman yang kita renungkan, yang kita baca, itu kita apresiasikan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga itu akan menghasilkan buah melalui firman yang kita baca, saudara terkasih. Nah, bagi kita semua, kita sungguh bersyukur. Masih tetap bersyukur walaupun kita masih belum bisa tatap muka, belum bisa menghadiri, dan kita masih mungkin sudah hampir 1,5 tahun lebih, bahkan kita sudah terlena lebih enak mengikuti ibadah online. Ya terserah kita, tapi saya percaya suatu saat nanti kita bisa akan bersama-sama kembali untuk beribadah di gereja ini seperti yang sebelum COVID-19, saudara. Nah, oleh karena itu saya percaya dimanapun kita berada, di lingkungan manapun kita berada, apapun situasi kondisi yang kita alami pada saat ini, yang Tuhan mau, kita harus berbuah. Ya, berbuah melakukan sesuatu kebaikan. Dan situasi kondisi pada saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan jati diri kita bahwa kita adalah anak Yesus Kristus, bahwa Bapa kita adalah Yesus Kristus. Kita bisa menunjukkan melalui berbagi kasih kepada lingkungan kita, saudara. Nah, tapi tidak semua orang senang untuk menerima apa yang kita berikan. Ya contohnya saudara, itu tetangga kami, saudara terkasih. Di masa situasi kondisi pada saat ini dan dia tidak bekerja, ya kami selalu mengasih sembako, apa yang ada kami kasih ke dia. Akhirnya merasa, lama-kelamaan dia merasa tidak enak. Nah, akhirnya kemarin dia terpapar, saudara. Dan istri saya bilang, ya udah datanglah ke sini Pak, dicek, nggak usah bayar. Dia tidak mau, saudara terkasih. Padahal kita membantunya dengan tulus. Apa yang ada pada kita, kita kasih ke dia. Tetapi dia merasa tidak enak, saudara terkasih. Nah, oleh karena itu tidak perlu kita pedulikan, saudara. Yang penting kita menunjukkan bagaimana jati diri Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus kita yang sembah adalah Yesus yang penuh dengan kasih. Amin. Sebab sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa hidup di dalam tuntunan Tuhan, melekat di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kalau saudara dan saya mau berbuah, itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi biarpun tetap kita masih di rumah, apapun yang menjadi situasi kondisi, Bapak Ibu Saudara saat ini, yang mungkin kita tidak saling tahu, tetapi saya percaya sekali lagi kita pegang suatu komitmen bagi kita bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus selalu menabur benih-benih kebaikan, menabur benih-benih sukacita kepada kita, dan apa yang kita dapatkan kita bagi ke sesama kita. Jadi itulah yang menjadi buah bagi kita, saudara terkasih. Nah, oleh karena itu, biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Bagaimana cara kita supaya kita bisa berbuah, supaya kita bisa menjadi berkat, supaya kita memiliki kasih yang sempurna, sehingga kasih yang kita miliki itu menghasilkan buah bagi orang di sekitar kita. Nah, orang yang di sekitar kita yang perlu kita pedulikan lebih dahulu, saudara, sehingga mereka melihat bahwa ini adalah orang Kristen. Orang Kristen artinya identik pada orang itu adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi kalau kita lihat contoh Pak Gembala tadi bilang disuruh dompas mendampingi, suatu hal yang luar biasa, saudara. Sebagai gembala yang luar biasa dipakai Tuhan untuk mendampingi pernikahannya. Jadi kita melihat bagaimana karya Tuhan, bagaimana pekerjaan Tuhan. Ya karena memang dia dipakai di sini, saudara, untuk menjaga keamanan lingkungan ini. Ya buktinya selama kita beribadah di tempat ini tidak ada pernah suatu gangguan. Tidak, karena Tuhan pakai dia. Tuhan pakai namanya untuk menjaga kita di tempat ini.
Biarpun ya mungkin kita belum pernah melihat fisiknya saudara, tapi Pak Gembala udah kenal, bahkan udah dianggap sebagai saudara. Suatu hal yang dahsyat, artinya menghasilkan uang kan? Ya kan? Itu siapa? Bapak pendeta. Pendeta dari mana? Grand Presiden. Wah, itu buahnya saudara. Jadi dikenal oleh semua orang. Itu yang harus kita terapkan. Itu yang harus kita lakukan. Dimanapun kita tinggal, itu siapa? Siapa? Di mana bergereja? Grand Presiden. Luar biasa saudara. Jadi buahnya sangat berdampak. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penutup saudara, bahwa di dalam setiap buah ada benih yang dapat menghasilkan pohon-pohon yang baru. Yang setuju katakan amin. Seperti di doa pagi kemarin, sekilas saya dengar Pak Andi katakan ada ngasih ke dia buah mangga yang enak sekali, dan dia selalu bijinya itu selalu ditanam sama dia supaya bertumbuh kembali. Nah, begitu juga saudara, bahwa di dalam setiap buah, di dalam setiap biji pasti ada benih-benih pohon yang baru dan menghasilkan buah yang sama. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap perbuatan kita, pada saat kita melakukan kebaikan kepada sekitar kita, saya percaya itu adalah benih-benih yang terbaik yang kita tabur di tanah yang subur. Karena suatu saat nanti itu akan bertumbuh, itu akan berbuah, dan kebesaran Tuhan akan dimuliakan bagi mereka. Bahwa kehidupan orang Kristen adalah seperti ini saudara. Dengan cara seperti itu, ya mungkin belum bisa kita untuk membawa jiwa. Tetapi kalau bisa, ya kita membawa jiwa saudara. Tetapi melalui perbuatan seperti itu, saya percaya orang sendiri yang datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Orang yang sendiri datang karena mereka melihat bagaimana perbuatan Allah kita yang dahsyat. Nah, sekali lagi, dalam setiap buah ada benih yang dapat menghasilkan pohon-pohon yang baru, yang dapat menghasilkan buah yang sama. Artinya apa saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Kalau seorang menikmati buah dari perbuatan baik kita, maka orang tersebut bukan hanya menikmati buahnya, tetapi juga menerima benih, di mana suatu waktu nanti ia dapat berbuat kebaikan yang sama untuk orang lain. Jadi perbuatan yang baik kita lakukan kepada orang itu, saya percaya suatu saat nanti juga dia pasti akan melakukan perbuatan yang baik kita lakukan kepada orang lain. Yaitulah buah yang kita tabur. Dia menuai, dia tabur lagi. Akhirnya gitulah terus saudara, menabur, menuai. Nah, saudara terkasih, biarlah kehendak Tuhan adalah supaya kita berbuah, mempunyai kehidupan yang bisa dinikmati oleh orang lain. Janganlah kita menikmati buah yang kita dapatkan sendiri saudara. Karena apa? Ntar kalau kita menikmati sendiri, kita kekenyangan. Masalah juga kan? Nah, tetapi kalau kita berbagi, kita kenyang, saudara kita kenyang. Kita sama-sama kenyang, kita sama-sama bersuka cita, dan kita berbuah, buah kita dinikmati oleh orang lain. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Sebagai respon firman Tuhan, kita naikkan satu pujian saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai terus berbicara ya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini, yes. Ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
hanya sia-sia dan tak berarti. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Sekali katakan jadilah padaku seperti yang kau ingin. Dalam musik terus memuji Tuhan, kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana supaya kita bisa tetap berbuah sekarang? Kita harus mengalami pertobatan, mengalami pertumbuhan. Sehingga pertumbuhan itu akan menghasilkan kasih. Kasih itu akan menghasilkan buah yang lebat dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan bentuk kami seperti yang Tuhan mau Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan menjadi biji-biji yang unggul Bapa. Sehingga saat kami melangkah Tuhan, kami yakin dan percaya kami akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu, anugerah-Mu senantiasa tercurah atas kehidupan kami. Baik kami yang ada di rumah-rumah pada saat ini yang senantiasa berharap kepada Engkau ya Tuhan, bahwa bersama Engkau tidak ada yang sia-sia. Bersama Engkau Tuhan kami akan kuat. Bersama Engkau Tuhan kami akan menjadi pemenang. Karena itu ada janji-Mu Tuhan. Biarlah setiap janji-Mu yang ada dalam firman-Mu ini Tuhan akan digenapi atas setiap kehidupan kami, sehingga kami selalu bersyukur atas kebaikan-Mu ya Allah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Jadilah pada kami seperti yang Tuhan mau. Jadilah dalam hidup kami seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih berkati setiap waktu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah tetap kuat di dalam Engkau Bapa. Biarlah mereka tetap datang di hadapan Tuhan, meminta pengampunan, meminta perlindungan, meminta kekuatan, sehingga mereka Tuhan menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada Tuhan, di lingkungan mereka, di masyarakat dimanapun ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus bahwa setiap jeripaya yang Tuhan lakukan bagi kami tidak akan pernah sia-sia. Dan jeripaya-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib tidak akan pernah sia-sia Tuhan, akan diterapkan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami Tuhan menjadi bibit-bibit yang unggul dan akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah selesai berbicara ya Tuhan. Biarlah setiap benih firman ini Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami, dan tidak akan jatuh di tanah yang subur Bapa. Sehingga benih firman itu akan bertumbuh Tuhan, akan menjadi berkat, dan berkat ini akan kami bagikan bagi orang sekitar kami, sehingga buah ini akan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, Tuhan untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya saudara. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saudara. Biarlah apa yang sudah kita dengar bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita saudara. Mari kita angkat pujian ini saudara. Kami menggenapi, hidup kami menggenapi firman-Mu ya Bapa. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sanjungkan. Karena Engkau yang layak untuk terima semua pujian hormat kemuliaan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah kasih Tuhan itu terus ada atas setiap kami, sehingga kami boleh menghasilkan buah yang manis Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh berbuah untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Jawa Terdamane Tuhan. Biarlah urapan baru terus Engkau curahkan atas hamba-Mu ini Tuhan. Semakin hari semakin Engkau pakai dia, semakin luar biasa untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga melalui hidupnya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Berkati keluarganya di dalam nama Yesus. Setiap pekerjaan usahanya Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Bapak, para pemimpin kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya, Bapak Pendeta Andi Markus Tuhan sebagai Kepala Rayon 18, Bapak Pendeta Nathan Karangan, gembala kami di tempat ini Tuhan. Biarlah urapan baru terus Engkau taruh atas setiap hamba-Mu ini Tuhan. Urapan baru sehingga pelayanan mereka boleh berdampak dimanapun mereka berada, sehingga menghasilkan buah yang manis. Banyak jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus untuk hormat kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu Tuhan, baik itu Tuhan yang ada di rumah-rumah, setiap orang yang mendengarkan ibadah online ini Tuhan. Biarlah urapan kuasa Allah mengalir atas mereka. Mereka dikuatkan, mereka diteguhkan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya ada urapan Allah atas ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuatkan, teguhkan hati kami agar kami tidak kecut dan tawar hati, tapi roh kami terus menyala-nyala untuk Tuhan, sehingga kami boleh menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu GB Grand Resident. Biarlah gereja ini boleh berdampak bagi saya itu sekitarnya untuk kemuliaan nama-Mu. Gereja ini boleh menjadi penuai di akhir zaman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami kesatuan hati, unity, satu sama dengan yang lain Tuhan, sehingga ketika ada unity kami boleh bersatu hati, bergandeng tangan untuk menyelesaikan amanah agung Tuhan daerah saya itu sekitarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa membawa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Oh Bapa, biarlah belas kasihan Allah terus tercurah atas bangsa kami. Kami akan melihat Tuhan, ada kemuliaan Allah dinyatakan atas Indonesia. Oh Bapa, curahkan roh atas bangsa kami. Kami perkatakan COVID-19, resesi ekonomi, diam, tenanglah di dalam nama Yesus. Kami akan melihat mujizat Allah dinyatakan atas Indonesia. Kekayaan bangsa-bangsa akan beralih ke Indonesia di dalam nama Yesus. Kami akan melihat Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden beserta wakilnya Tuhan, berkati. Oh Bapa, roh ada atas mereka. Pakai pemimpin kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan melalui para pemimpin ini Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Indonesia damai, Indonesia maju, penuh kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Berikan kesatuan hati antara setiap pemimpin kami, mulai tingkat tertinggi sampai ke daerah-daerah. Berikan kesatuan hati untuk memimpin bangsa ini, sehingga Tuhan kami boleh menjadi pemenang. Indonesia boleh pemenang dalam masa pandemi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua yang mengambil bagian di ibadah kami hari ini. Biarlah berkat-Mu Tuhan menyertai mereka. Biarlah Tuhan semakin hari Kau pakai mereka semakin luar biasa untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Di atas segalanya terpuji termulia nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami datang dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buka tangan saudara, buka hati lebar-lebar sebagai tanda iman untuk menerima berkat dari Bapa kita di surga. Terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita yang di surga, di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita.
dan oleh pertolongan Allah Roh Kudus turun atasmu hari ini, dan akan senantiasa menyertai engkau, memberkati engkau dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam keluargamu, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Kasih